Oke. Nah, ini ada katakanlah pengamat. Pengamat dia berdiri, kemudian jarak pengamat dengan tiang bendera berapa belas meter? 14 meter. Ya, good. Kemudian sudut elevasi itu yang ini, yaitu sudut yang dibentuk dengan mata pengamat dengan ujung tiang bendera itu sebesar 35,2 derajat. Ujung tiang bendera nilai X-nya. Nah, kalau misalnya tinggi pengamat itu 1,2 meter, kemudian X kita cari dapat nilainya, maka tinggi tiang bendera adalah nilai X tambah 1,2 meter. Nah, untuk mendapatkan nilai X itu pendekatannya menggunakan trigonometri. Aturan apa yang kita pakai? Tangen, Pak. Tangen. Ya. Jadi X sama dengan Tangen 35,2 derajat dikalikan dengan 12 meter. iya, tangen 35,2. Kita coba di kalkulator ya. Yang punya kalkulator itu kan dekat hidup. Nah, sudah. Dekat hidup. Kita lihat di layar ya. Tangen 35,2 tutup kurung. Sudah? Sudah? Kali 14 sama dengan ya 9,87. Jadi 1,5 meter. Maka itu adalah merupakan tinggi daripada tiang bendera. Baik, tinggi tiang bendera. Jadi kalau misalnya tingginya 1,2 berarti kita tinggal tambahkan 1,2. Maka kita dapat nilainya 11 meter. 11,07. Ya, itu tinggi tiang bendera. Sementara kita akan praktekkan dan kita akan mengetahui dari 9 kelompok yang terbentuk kira-kira tiang bendera SMA 1 itu berapa meter. Ya, saya sudah coba-coba menghitung dengan cara-cara tertentu. Itu ada berbagai ukuran. Nah, nanti mudah-mudahan dalam kelompok kamu 9 kelompok ini bisa dapat tinggi tiang bendera yang real, yang pasti. Saya coba komunikasi untuk masing-masing mengambil satu dan dia menghafal nomornya, itu menunjukkan dia kelompok berapa. Silakan. Setelah itu serahkan ke teman. Ya. Lanjut. 2, 3. Masing-masing ingat nomornya. 4. Sebelah belakang kan? 5. Masukkan kembali. Masuk. Setelah itu serahkan ke teman. Ya. Lanjut. 2, 3. Masing-masing ingat nomornya. 4. Sebelah belakang kan? Pindah ke belakang. 2 orang. 7, 8. Kamu lihat kamu nomor. Sudah? Masukkan kembali. Masuk lagi. Masuk. Ya. Biasa saja, santai saja, tidak apa-apa. Habis itu setelah terakhir si ini balik lagi, masukkan. Hafal nomor. Oke, good, masukkan. Ambil. Apa namanya? Sekarang kelompok 1 di sebelah sana. Silakan. Kelompok 2 kenal kita. Kelompok 3.
mengeksplorasi nilai sudut yang paling mendekati. Ketika kita tahu bahwa tinggi tiang bendera ada misalnya 10 meter, maka kalau jarak 14 meter, berapa derajat sudut yang pas untuk mendapatkan tinggi daripada tiang bendera atau nilai X. Kita pakai nilai X ya, kayak tarik 5 meter. Jadi ini tarik lagi 5 meter jadi 10 meter. Bisa. Oke. Begitu ya. Nah, sekarang kalau dapat tinggi pengaman sama tinggi sama-sama rata siapa bagus. Tapi kalau tidak ada jarak pengaman dengan tiang bendera, jarak pengaman ini karena kamu tidak ada meter, nah? Ya, busur saja tadi. Ya, perhatikan. Cara menggunakannya. Ya, cara menggunakan, perhatikan. Ini, ya. Cara menggunakan. Ada yang pengamat itu yang memegang handphone, ada yang memegang kertas sambil menulis derajat. Ya, jadi begininya tangan di atas begini, lalu kemudian tangan berapa derajat kali dengan ini jarak pengamat yang bendera dapat nilai X. Sudah dapat berapa koma? 3 angka belakang koma ya. Kemudian X tambah tinggi pengamat dapat sana Y tambah X. Y tambah X itu dapat tinggi tiang bendera sebenarnya. Untuk pengamat 1, 2, 3, 4. Oke? Setelah itu selesai di bawah kita selesaikan, kita kembali ke kelas. Kita kembali ke kelas, kita evaluasi tinggi tiang bendera SMA 1 berdasarkan. Ya, sabar ya bergerak. 5 meter itu, 5 meter. Sekarang sampai tarik. Tangan, Pak. Ya, jadi di situ. Ya, bergerak. Ya, 10 meter. Oke, mana handphone? Derajat, pinjam. Semua mau pakai itu bisa ambil dari sini. Ikut dong, sini ukur betul kan? Ukur pakai apa? Pakai apa? Mana saya tarik betul betul apa? Kamu berdiri 10 meter kan? Dan kita kamu pindah. Coba tes, berapa? 61 ya? 1,0 sampai 61,1. Rata-rata apa nih? Rata-rata tinggi. Ini sudut. Saya mau cari apa? Rata-rata sudut 38,25. 3. Dia penilaian 00 itu mana? Nah itu stop situ. Sih. 59827 sampai 5982771. Coba itu. 59827 sampai 59821.
Bagaimana pendapat kamu tentang penggunaan kalkulator dalam pembelajaran? Silakan Alberto. Menurut saya dari pembelajaran kalkulator yang kita dapat, saya dapat mengetahui bahwa sudut-sudut yang kita ketahui seperti sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat itu bukan hanya itu, tetapi ada juga sudut-sudut lain yang dapat kita cari. Contohnya seperti 35,5 derajat, sudut-sudut yang bukan bilangan bulat lah. Jadi menurut saya itu yang menyebabkan saya senang dari kalkulator Casio. Saya Menurut pendapat kamu bagaimana tentang penggunaan kalkulator dalam pembelajaran? Menurut saya setuju dengan penggunaan kalkulator. Dulunya kalkulator yang saya tahu hanya bisa tambah, kurang, sudut-sudutnya hanya itu aja. Tapi kali ini dengan kalkulator Casio, sudut saya bisa menjelajahi apa yang saya cari. Bisa mendapat angka-angka di belakang yang sangat tepat dan akurat. Terima kasih kalkulator Casio.